minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum waalaikumna warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam, daun saga. Semoga yang menjawab salam masuk surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam, daun kentang, yang jawab salam semoga bebas hutangnya. Alhamdulillah alladzi arsala Muhammadan rahmatan lil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma jam'ana hadza jam'an marhuman ya Allah. Wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suman. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah. Wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qali waj'al li waziran min ahli. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Hadratul mukarramin wal muhtaramin, para alimil ulama, para kiai, para asatid, para masyayikh, para habaib, wabil khusus Ketua DKM Masjid Al-Jabar beserta jajaran pengurus yang selalu eksis menata umat menjadi umat yang bermanfaat maslahat dunia sampai akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang terhormat segenap pemerintah Al-Jabar dan sekelilingnya yang ada di masyarakat Al-Jabar yang saya cintai, dan semoga semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu, bapak-bapak yang hadir di Masjid Al-Jabar yang sedang ada dalam Riyadul Jannah, taman-taman surganya Allah. Semuanya insya Allah jadi ahli surga. Siap masuk surga? Alhamdulillah. Bahkan kalau kita lihat satu bab, satu pasal, kita mendengarkan satu ilmu, maka nilai lebih baik daripada 1000 rakaat sholat sunat. Subhanallah. Alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah karena pada saat yang mulia di hari Ahad, makanya ini disebut dengan jihad. Apa bu? Jihad. Bapak-bapak sekarang sedang jihad. Pengajian hari Ahad. Biasanya saya ngisi itu pada subuh, tapi sekarang ini agak cerah, berarti sekarang itu pada duhur ya. Pada duhur. Alhamdulillah. Silahkan ibu hadir ke sini pengajian, kita ikut ngaji sambil selfie. Ada 2 kemenangan, bisa ngaji, bisa ngaji untuk akhirat, selfie untuk ya subhanallah. Itu ibu-ibu ya. Salawat salam kita haturkan kepada Nabi kita, Nabi akhir zaman, Sayyidul Wujud Imamur Rahmah, Habibana wa Nabiyana wa Azimana wa Qurrata Ayunina, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, atbi'i tabi'in, dan mudah-mudahan termasuk kita semuanya sehingga kita meraih syafaatul udma nanti pada hari kiamat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ya yusakul mar'u nahwa qadrihi. Manusia digiring kemanapun pasti ada dalam arah takdirnya Allah. Ketika datang takdirnya Allah, kita tidak bisa menolak apapun. Salaba dawil ukuli ukulahum. Ketika Allah infada qadaihi, maka Allah akan salib badawil ukuli ukulahum. Ketika Allah meluluskan
qada dan qadarnya, maka Allah akan mengopkan otak kita, kita tidak sadar, tahu-tahu kita jatuh. Betul Bu? Bu, betul. Ibu ketika jatuh sadar tidak? Tidak. Bapak-bapak ketika tidur sadar tidak? Nah ini ketika Allah infada qada'ihi wa qadari, maka salaba dawil ukuli ukulahum. Allah mengembalikan lagi nanti sesudah Allah menyelesaikan tugasnya. Infada qada'i. Begitu selesai, maka roda ukulahum. Allah mengembalikan dari akalnya. Wa waqa'at an-nadamah. Maka timbullah satu penyesalan. Nah inilah cara Allah menggiringkan manusia ke arah takdirnya. Tidak ada yang bisa menolak. Makanya ibu bapak jamaah sekalian, hari ini bapak ibu ditakdirkan sedang ada dalam Riyadul Jannah, ada dalam taman surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya insyaallah meneruskan kajian kitab Nashihul Ibad. Ya, alhamdulillah setiap kali ngaji saya dibawa kitabnya. Silakan yang bawa kitab, yang tidak ya lihat di HP pun ada. Tetapi saya bawa kitab bil barakah insya Allah wa ala kulli niyatin shalihah ila hadratin nabil mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwaji wa dzurriyyati wa ali baiti wa sallallahu alaihi hadal kitab Nashihul Ibad Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi wa susanil hadati ma'alibin Syihabuddin Ahmad bin Hajar Al-Asqalani wa sallallahu alaihi Abdul Abdurrahman bin Amr susanil hadati wa gaisa ibn Juri bin Mabani wa sallallahu ila ruhi abi wa sallallahu wa ila ruhi man fata bi ada maqam bi ada bait ghafarallahu ta'ala dzunubahum wa rahimahumallahu ta'ala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, insya Allah waktunya tidak akan lama. Insya Allah satu makol, bukan makoli, makalah. Artinya satu nasihat. Ya. Nasihat yang ke al-maqalatur rabi'ah. Nasihat atau makalah yang keempat. Bismillah. Assalamualaikum ya Sayyidi ya Rasulullah. An Umari radhiyallahu anhu nukila an Syekh Abdul Mu'ti al-Samlawin anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala li Jibril alaihi salam sibli hasanati Umar faqala law kanatil bahr midadan wasyajaru aqlaman lama hasortaha. Faqala sibli hasanati Abi Bakrin. Faqala Umar hasanatu min hasanati Abi Bakrin. Izud dunya bil mal wa izul akhirati bis solihil amal. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada makalah yang ketiga, nasihat yang ketiga yang diriwayatkan oleh Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, man dakhalal qabra bila zadin maka annama raqibal bahra bila safina. Barang siapa yang masuk ke dalam kubur, artinya meninggal dunia. Semuanya pasti meninggal dunia. Ada yang tidak mau meninggal dunia? Ada yang mau meninggal dunia? Itu. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Pasti semuanya akan berakhir dengan kematian. Makanya hadirin yang dirahmati oleh Allah, jamaah sekalian, para pemirsa
pecinta ilmu, kita sabar. Sabar ibu-ibu, bapak-bapak, kita ngaji tidak akan selamanya ngaji. Ngaji sampai kita mati. Sabar, kita sholat tidak akan selamanya sholat. Sholat kita sampai kita sakarat. Makanya kita sabar dalam ibadah, tidak akan selamanya. Yang akan selama-lamanya nanti setelah kita mati, alam akhirat. Tah dalam makalah yang ketiga, nasihat yang luar biasa. Barang siapa yang masuk ke dalam kubur bila zadin, tidak membawa bekal, yakni amal soleh, tidak banyak sholat, tidak punya pahala haji yang baik, saum, sodakoh, maka pakaan nama rokibal bahro bila safina, maka seakan-akan orang itu mengarungi segara lautan tidak memakai perahu atau kapal. Kira-kira tenggelam tidak Pak? Lautan yang begitu dalam dan luas kita masuk dan kita kecemplung ke sana tanpa memakai safina atau perahu atau kapal. Oleh karena itu kita bekal sekarang. Apa bekalnya? Kira-kira apa bekal untuk kematian Bu, Pak? 1, perbanyak sedekah jariah. Sudah sedekah jariah? Hari ini sudah belum? Berapa? Alhamdulillah, jujur semuanya. Ketika kita sudah punya bekal sedekah jariah, maka insya Allah kita mendapatkan satu safinah, tidak akan tenggelam seperti orang yang masuk ke dalam segara tanpa memakai perahu. Yang kedua apa? Persiapkan ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat. Sekarang kita sedang thalabul ilmi, alhamdulillah, berarti kita sudah punya bekal untuk menghadapi sesudah kematian. Bukan dalam kematian, sesudah kematian. Yang ketiga, waladin shalih yad'ulah, punya anak yang makanya bersyukur ketika punya anak kita soleh dan solehah. Anak kita dimasukkan ke tempat pendidikan yang mengedepankan akhlakul karimah. Masukkan ke madrasah, ke pesantren, ke sekolah-sekolah yang terbaik, yakni sekolah yang mengedepankan akhlakul karimah. Maka insya Allah anak kita menjadi anak yang soleh. Kita sudah punya bekal. Minimal 3 bekal kita. Pertama sedekah jariah. Yang kedua ilmu bermanfaat. Yang ketiga kita punya keturunan anak yang soleh dan solehah. Maka insya Allah ketika kita punya bekal itu, maka kita akan selamat. Tidak akan tenggelam ke dalam kesengsaraan. Bukan menunggu nanti di akhirat Pak. Ketika di alam barzah pun kalau tidak punya bekal, na'udzubillah, kita mendapatkan adzabul qabri, siksa di dalam kubur. Tapi ketika kita mendapatkan bekal, num kanaumul arus, kata malaikat, silahkan kamu tidur seperti tidurnya pengantin baru. Kira-kira kalau kita tidur dengan pengantin baru nikmat tidak Pak? Pak, nikmat tidak? Makanya bapak-bapak mau menikah, betul? Bukan menikah lagi, yang belum. Ibu-ibu mau menikahkan anaknya. Insya Allah, itulah kenikmatan. Bahkan Rasulullah SAW menggambarkan orang yang masuk kubur tidak punya bekal, kal gharikil mugawis, seperti orang yang tenggelam yang sedang menjerit-jerit meminta tolong. Siapa yang akan menolong? Yang tadi, yaitu sedekah jariah, ilmu manfaat, anak yang soleh, dan ada keluarga yang sedang beramal soleh, meniatkan untuk keluarga yang telah meninggal. Makanya selalu diingatkan kita Maya, ada yang disebut pengajian 1-7 hari. Betul? Ada yang tidak, nggak apa-apa. Ini mah masalah keyakinan. Setelah itu diingatkan ada yang berapa? 40 hari, 100 hari. Ada yang disebut apa? Haul. Mengapa? Karena yakin yang ada di dalam kubur kal gharikil mugawis, kata Rasul, seperti orang yang tenggelam yang sedang menjerit-jerit mencari pertolongan.
Ketika kita menghadiahkan amal itu, maka dia akan tersenyum. Alhamdulillah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan makalah yang keempat ini tadi disebutkan bahwa Rasulullah SAW bertanya kepada malaikat Jibril. Sip, artinya sip gambarkan ya Jibril, kebaikannya siapa? Kebaikannya Sayyidina Umar. Pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam disebut insan kamil. Insan kamil itu apa? Manusia yang paripurna. Tidak ada kekurangannya, Pak. Mau contoh apapun Rasul silakan. Ya, makanya disebut uswatun hasanah. Suri teladan terbaik. Kalau ingin jadi pemerintah yang baik, contohlah seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ingin jadi pengusaha yang baik, contohlah Rasulullah. Pengembala yang baik, Rasulullah Sallallahu Alaihi. Politik yang baik, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemimpin rumah tangga yang baik, lihatlah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada kekurangan sedikit pun. Maka disebut insan kamil, manusia yang sempurna. Makanya ada yang mengatakan ya ada lembaga insan kamil. Artinya bil barakah, mudah-mudahan semuanya yang itu ada di bawah naungan insan kamil menjadi manusia yang sempurna. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Bagaimana jawabnya? Malaikat Jibril. Malaikat Jibril menjawab, laukanatil bihar midadan wasyajaru aklaman lama hasarta. Seandainya lautan di dunia ini dipakaikan tinta dan semua pohon yang ada di dunia ini dipakaikan sebagai kolam penanya, maka demi Allah kata malaikat Jibril tidak akan bisa tercatat kebaikannya Sayyidina Umar. Subhanallah. Ini Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril. Mengapa bertanya? Ini menjadi syariat bahwa kita jangan merasakan kita manusia yang sempurna. Tetap kita ada kekurangan. Likulli syai'in maziyah. Setiap perkara ada kekurangan dan kelebihan. Ada plus dan minusnya. Makanya kewajiban kita menimba ilmu itu minal mahdi ilal lahdi. Mulai kita lahir sampai kita meninggal dunia. Siapa yang wajib menuntut ilmu? Muslimin, muslimat. Baik itu orang yang pintar, yang bodoh, kiai, santri, ya, yang kaya, yang miskin, pejabat, rakyat, semuanya ini terhitop dengan hadis ini. Yang mengakukan muslimin, muslimat, maka kewajiban menuntut ilmu. Baik menjadi aliman, au muta'aliman, au mustami'an, au muhiban, tapi wala takun homisa. Baik itu jadi orang yang mengajar, orang yang belajar, orang yang mendengar, pendengar setia, atau orang yang mencintai pengajian, itu masuk nilai dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kata Rasul, wala takun homisa, patahlah, jadi jangan jadi orang yang kelima, akan hancur kamu. Mengapa? Dia akan tenggelam dalam kebodohan. Bodoh dia. Semakin banyak kita thalabul ilmi, semakin kelihatan kekurangan kita. Semakin kita meninggalkan thalabul ilmi, semakin kita merasakan paling pintar, paling bisa, paling. Sehingga meremehkan orang lain. Na'udzubillah sumanaudzubillah. Nah inilah ya hikmah dari Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril. Nah itu tidak akan tercatat, wahai Muhammad. Setelah itu Nabi Muhammad bertanya lagi. Kalau begitu ya Jibril, sip li hasanati Abi Bakrin. Gambarkan bagaimana dan sebesar apa banyaknya kebaikan siapa? Sayyidina Abu Bakar. Bagaimana jawaban malaikat Jibril? Kata malaikat Jibril, Umarun hasanatu min hasanati Abu Bakar. Sayyidina Umar itu adalah sebagian dari kebaikannya siapa? Sayyidina Abi Bakar. Ini sebagiannya. Bagaimana kebaikan Abi Bakar? Ini Sayyidina Umar sebagiannya. Subhanallah. Nah ini. Makanya ketika Rasulullah SAW menginformasikan tentang jihad,
berlomba-lomba dalam menafkahkan rezekinya. Masih keingat ya? Kita ingat ya? Sayyidina Utsman menafkahkannya sepertiganya harta. Sayyidina Umar setengahnya harta. Sayyidina Abu Bakrin seluruhnya dinafkahkan. Sampai-sampai Rasul merasakan kagum, bertanya, "Ya Abu Bakar, hal abqaita li alika?" Wahai Abu Bakar, subhanallah, kamu dinafkahkan hartamu seluruhnya untuk membela agama Allah. Apakah engkau menyisakan untuk keluargamu? Bagaimana jawaban Sayyidina Abu Bakar? Kafaitullah wa rasul. Cukup bagiku Allah dan Rasulnya. Subhanallah. Makanya kita harus fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Riya senang Pak Ustadz, riya itu ada di dalam hati. Boleh jadi orang itu, saya gak mau sodakoh takut riya. Berarti ketika dia tidak sodakoh itulah riya. Betul? Riya itu di hati Pak. Belum bisa kan menunjuk orang itu riya. Saya gak mau ke masjid takut disebut orang riya. Ketika tidak sholat ke masjid maka orang itu riya. Ibu-ibu sholatnya di masjid ya? Alhamdulillah. Lebih baik sholat awal waktu berjamaah di masjid sekalipun ibu-ibu. Kan Pak Ustadz ada yang mengatakan ibu-ibu itu sholatnya lebih baik di rumah, di kamar. Seandainya ibu-ibu tidak pernah keluar rumah, tidak pernah ke pasar, ke pasir, tidak pernah kemanapun, berarti ibu lebih baik sholat itu di rumah, di kamar. Kalau ibu suka keluar, apakah lagi healing ya Bu ya? Gitu, ke pasar kemana, maka ibu pun sama lebih baik sholatnya berjamaah awal waktu di subhanallah. Nah inilah kebahagiaan kita pada hari ini. Hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, izzud dunya bil mal wa izzul akhirah bisolihil amal. Yakin ya, kemuliaan ya dunia itu adalah dengan harta. Betul, ibu kesini pakai apa? Bapak kesini pakai, ibu kesini pakai, ya kaki atau kesininya. Tapi naik apa? Naik, ya pakai apa lagi? Uang. Betul kan? Masjid ini pakai apa? Megah enggak Al-Jabar ini? Kebanggaan Jawa Barat. Insya Allah berkat untuk semuanya. Karena pakai uang. Makanya yakin izzud dunya bil mal, mulianya manusia itu pasti ketika di dunia itu dengan harta. Makanya silakan cari harta yang banyak, yang halal. Kuasai semua sektor itu. Ya ekonomi oleh orang Islam yang soleh. Rebut oleh kita, jangan oleh orang kafir. Ayo kita menyalahkan orang-orang kafir, tetapi kita orang Islamnya diam saja. Ayo bersaing dengan apa? Dengan sehat. Ya, kadang-kala mohon maaf ya di luar negeri itu tidak bersyariatkan, tidak tahu syariat Islam. Tetapi ada satu negeri yang tidak bersaing, tetapi mengapa dia akhlaknya, masya Allah seperti Islam, transaksinya seperti Islam. Saya tahu ada yang saudara saya di Australia, ketika dia mau pulang, yang menghargakan mobil itu bukan yang punya, tetapi siapa? Yaitu yang ada di bengkelnya. Seberapa nilainya dia diperiksa dulu. Kadang-kala kita orang Islam malu sendiri. Dipoles-poles harganya sekian, tahu-tahu jelek. Nah ini kita harus bangkitlah kita dengan kejujuran. Bagaimana Rasulullah dalam melakukan ubudiyah, amaliyah dan semuanya ibadah. Lihatlah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa izul akhirah bisolihil amal, dan mulianya akhirat tentu dengan amal yang soleh. Sekarang ada di sini, ada di Al-Jabar, kita sedang melakukan ibadah yang luar biasa. Setelah kita sholat duhur berjamaah, kita taklim yang nilainya luar biasa, maka insya Allah kita akan mulia ketika kita masuk ke alam akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Itu saja pada makalah yang keempat ini. Mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya. Insya Allah jika ada kesempatan waktu saya akan melanjutkan dengan makalah yang kelima, nasihat yang kelima. Ila liqa ma'assalama, sampai berjumpa
pada gelombang yang sama. Insya Allah. Kasukasi beli bihun. Terima kasih hatur nuhun. Mohon maaf dari segala kurang hilapan. Wal afa minkum wallahu a'lam bishawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.